3, 2, 1, go. Ada sedikit ini ya, wheel spin. Oh, startnya gue menang sih. Tapi Kereta kenceng banget. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. dan gue Dimas Okta. Jasa Andika Syarif. Nah, hari ini kita... Lu ngapain di sini nih, ikut-ikutan? Apa? Hah? Dia di CVT paling baru. Tapi mobil yang paling baru lu. Iya, tapi sebenarnya kalau anak baru di Indonesia ini. Oh iya. Ini Iya. anak paling tua sebenarnya. Iya, namanya Iya, udah. iya. Lo emang masih dianggap yang dulu? Hah? Oh, beda kelas sih. Oh, beda, Iya. cuy. Tapi Beda hari ini seperti kalian lihat di belakang kita ada kelas compact SUV yang mana sekarang kelas compact SUV malah lebih panas ya dibanding LMPC ya. Ramai, Pak. Sepanas cuaca hari ini. Anyway, nih kita hari ini mau gimana nih? Mau di-compare tiga mobil ini? Pasti lah, kalau udah Udah di pasti lah. 3 tuh udah pasti mau di Tolong. war nggak sih? Iya. Saya udah jauh-jauh dari Bogor, jangan buang-buang waktu saya. Kasih kompetisi lah ke kereta lah, udah pasti menang ini soalnya. Wah, kita Oh, iya. hari ini memang mobilnya unik-unik banget, compact SUV yang menurut kami bisa jadi penantang serius. Karena kirain Grand Vitara nih cuma ya udah peramai aja di kelasnya. Turns out pas kita review lumayan rame ya yang nonton ya. Berarti Dan permintaannya juga banyak ini. dan permintaannya juga banyak. Ternyata banyak yang emotional buyer zaman dulu yang suka banget sama Grand Vitara. Benar. Kangen banget ya sama Grand Vitara. Emotional damage. Nah, apakah Grand Vitara sebagai yang paling terakhir muncul di Indonesia ini cuma meramaikan doang atau memang fiturnya bisa bertanding dengan dua mobil compact SUV paling laris di kelasnya sekarang? Oh, jelas tidak. Kereta Pak Arif. dan paling rame juga. Kemarin kereta tuh diomongin DPR kalau nggak salah. So ini dia CVT War, Suzuki Grand Vitara. Hyundai kereta. Honda HR-V SI. Oke, seperti biasa kalau kita tandingin kayak gini pasti butuh juri lah ya. Pasti. Ya udah. Tanpa berlama-lama kita panggil aja lah ya, jurinya udah bisa pasti gopas lah ya. Iya. Homer Simpson. Wih. Homer Simpson. Iya. Oh, oke. Ya, jadi kan Grand Vitara baru banget masuk nih, baru akhirnya reborn lagi. Nah, mau dibandingin sama dua SUV atau compact SUV yang paling laris di kelasnya. Ini kan kelas lagi paling rame nih, malah justru lebih rame daripada LMPV. Dan ya HR-V paling laris, kereta kedua terlaris. Nah, kita lihat Grand Vitara bisa nggak bersaing sama... Ini juga rame sih, rame diomongin. Iya, iya. Tapi sadar nggak sih? Kenapa tuh? Tapi mobil ini nggak cocok dibawa sama Reza. Kenapa? Kenapa tuh? Cocoknya dibawa sama Inspektur Vijay. Oke, itu. Indian quality number one. Number one. As well. This is too also. Friend apa? Dono dari waduh. Oke, ini. Anyway, tapi sebelum itu kita mau makasih dulu sama Suzuki SBT Cipulir yang sudah menyediakan Suzuki Grand Vitara ini supaya Terima dari kasih, awal Suzuki sampai SBT. yang pertama tuh gara-gara Luar SBT biasa. Cipulir ya. Rame loh. Jangan lupa ditonton. videonya tuh. Divitis. Terus jadi kalau kalian mau cari Grand Vitara, tertarik sama Grand Vitara, langsung hubungin aja Mas Winter, nomornya ada di bawah ya. Yes, Dan langsung kita aja. lihat ternyata Grand Vitara begitu launching udah langsung nomor 4 tuh penjualannya. Oh iya. Di bawah HR-V kereta satu ya brand asal China baru. Oh, Ya, ya. masih baru. Halo, my China. China ya, bedanya cuma 20 SPK saja. Oh, iya. Oke. Daripada lama-lama langsung aja ya. Ya. Kita CVT War. Oke, seperti biasa. Pakai 5 penilaian. Oke. Yang pertama desain, Oke. terus kepraktisan, Oke. kenyamanan, fitur, dan terakhir performa. Tapi gue performa ini kayak bukan yang terakhir deh. Gue mau add satu lagi. Apa tuh? Tes nanjak aja gimana? Jangan nanjak. Kenapa aja? Lu kayak takut Nanjak banget sih. Udah jangan usah pakai nanjak, udah biar spesialtinya tetangga aja. Nanti kasihan kalau kita juga tes nanjak, tetangga nggak cuma 400 lagi. Berapa? Jadi 500. Waduh.
Ya udah berarti 5 penilaian aja ya. Oke, 5 penilaian aja. Pertama kita mulai dari desain yang dibagi menjadi 4. Oke. Pertama desain depan, desain samping, desain belakang, dan juga desain interior. Udah lewat aja lah. Kenapa? HRV udah Ini aja, diadu ini aja udah. Ntar gue paling berkualitas loh. Ini, Iya, by the way, soft touch-nya bagus. by the way, kita kan ngomongin desain. Yang ini kok langsung lepas kacamata tadi, ini muka. Panas! Oh, dia emang panasan, Iya. Oh. Oke, langsung aja kita mulai di nilaian pertama, desain. Bahas soal desain eksterior perlu dibahas. Lihat dong, kita mulai nih dari desain depannya si Honda HR-V tipe SE ini ya. Desainnya ini cantik sekali dan yang kami suka khususnya di tipe SE ini, grillnya tuh warnanya senada dengan warna bodinya. Jadi ini seakan-akan seperti mobil elektrik gitu ya. Seamless banget, simple yet elegan gitu ya. Ini cantik sih, terutama juga lampu headlampnya yang menyipit, dia sudah pakai teknologi LED semua. Apalagi khususnya di tipe SE ini, dia lampu sennya itu sudah sequential, keren banget ya. Jadi kalau soal desain depan, dua mobil itu, aduh lewat, ini pasti jadi head turner di jalan, mantap. Oke, HR-V keren. Grand Vitara so-so. Nih kereta nih, dia tuh unik desainnya. Karena dia pakai parametric jewel grillnya, dan kalau yang lain di RL itu kelihatan expose. Kalau dia tuh nggak kelihatan, ngumpet. Di baru ada di sini. Jadi kalau misalnya mati, ini tuh kelihatannya tuh clean look, nggak kelihatan ya lampunya di mana. Karena kalau dia udah nyala, baru dia kelihatan. Terus di bawahnya juga dia pakai underguard dan ada juga body kit ya, body kit yang ngelindungin body bagian bawahnya. Oke, untuk desain depan memang bukan yang paling bagus desain Grand Vitara, tapi at least dia yang cukup oke lah. Dia pakai karakter atau ciri khas ke SUV-SUV-an. Hoodnya mobil ini tuh lebih terasa SUV. Lihat deh, dia gede, kabinnya hood dari mesinnya, kap mesinnya gede ke atas. Dan ini juga sudah pakai bahasa desain globalnya Suzuki, yang mana rasa Indianya udah mulai berkurang lah ya. Udah bagus, dia DRL-nya besar di sini, 3 titik, udah ciri khas Suzuki terbaru yang mana udah punya bahasa desain ya. Kalau dulu kan bahasa desain Suzuki masih agak kurang jelas, kalau ini udah lebih jelas, bagus di bawah sini, lampunya di bawah sini, sudah LED juga, jadi lampunya juga semua di depan sudah LED sen, DRL dan juga lampu utamanya, dan juga sudah auto headlamp. Overall sih, kalau kalian yang pencinta bentuknya SUV, nih dibandingin sama yang lain, Grand Vitara yang desainnya paling SUV loh. Ya, desain depannya dari ketiganya bisa disimpulkan HR-V lah yang memiliki desain paling menarik. Dengan tampang futuristik namun mudah dicerna. Sehingga kami beri nilai 8,5 diikuti dengan kereta dan Grand Vitara dengan 8 poin. Memang meskipun dia pakai desain SUV look ya, paling kelihatan stance-nya paling tinggi, dijajarin sama yang lain aja kelihatan dia paling tinggi. Memang secara dimensi juga dia paling tinggi, dimensi panjang juga paling panjang, dimensi tinggi juga dia paling tinggi, ground clearance pun juga paling tinggi. Jadi memang dia terasa SUV look. Tapi memang dia bukanlah pemenang beauty contest, karena mulai dari spionnya super duper kecil ini agak sedikit mengganggu ya. Dia pakai punyanya Baleno, kenapa nggak pakai punyanya XL6 yang ada juga dijual di India ya, menjadi basisnya, bakal jauh lebih proporsional. Ditambah lagi juga desain velgnya menurut kami, meskipun secara ring di 17 inci, tapi secara desain agak kurang lah ya. Sepertinya mungkin bisa pakai desain ngipas kek, atau desain, bahkan desainnya punya XL7 jauh lebih proper, lebih bagus gitu dibandingkan dengan di Grand Vitara ini. Overall sih kalau dari samping, meskipun kalau dia secara bentuk dia SUV look banget bagi kalian pencinta SUV yang bentukannya brand proper Jeep gitu ya, tapi desain samping harus diakui yang lain lebih bagus. Ini lihat dong, ini tuh bentuknya paling SUV. Oke lah, Grand Vitara bisa bilang gue paling gagah, spionnya kecil banget. Jadi nggak proporsional antara body sama spion gitu ya. Kalau ini tuh proporsional bentuknya, desainnya bagus. Overall, lihat, nggak kayak HR-V kan agak kekupe-kupean ya. Kalau ini tuh bener-bener yang namanya SUV banget, rugged look-nya tuh kelihatan gitu. Nah, kemudian juga desain velgnya ini lebih proper desainnya dibandingkan dengan Grand Vitara yang sangat-sangat cocok untuk Inspektur Vijay gitu ya. Ini lebih disukain oleh masyarakat Indonesia. Nah, untuk bannya dia pakai Goodyear Triple Max. Kalau kereta ada dua sih sebenarnya. Ada juga yang pakai Solus Kumho 21560 R17. Kalau kata Rainer, videografer kami, ini tuh nggak ada obatnya ya, no medicine. Keren banget desainnya, ini coupe like ya,
Ini satu-satunya, memang dia bukan SUV-like seperti dua kompetitor lainnya, tapi di sini dibuat lebih sleek, lebih cantik, coupe-like nih kalian lihat sendiri ya. Apalagi handle pintu belakang ini dibuat tersembunyi. Seakan-akan mobil itu benar-benar adalah sebuah coupe ya, cuma 2 pintu doang. Tapi sebenarnya ini 5 doors ya. Kerennya lagi ditambah dengan ukuran velgnya yang besar banget ya. Dia dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor ya, dia yang terbesar di sini. Dia menggunakan velg berukuran ring 18, 225, 50, ring 18. Dan kami suka nggak perlu tuton-tuton, single tone aja seperti ini ya. Ini juga udah bagus, keren banget dari samping. Dan selebihnya kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa lihat nilai sendiri lah ya dari samping sini juga. Meskipun Creta dan Grand Vitara punya desain proper SUV, namun desain ala coupe yang unik pada HR-V membuatnya lagi-lagi menang dengan poin 9. Desain belakang kereta ini sebenarnya yang paling SUV, paling kokoh kelihatannya. Tapi kalau ngomongin desain lampunya, ya kayak tukang agar yang di SD gitu. Ya udah nggak usah dibahas lah. Desain belakang kami sih pede. Termasuk yang paling ganteng ini dibandingkan kereta yang kayak desainnya kayak agar-agar kalau kata reviewernya ya. Ini bagus banget, ini nyambung ke samping dan dia tuh kayak dibuat membulat tapi mengotak. Menggabungkan aksen bulat dan juga ngotak yang membuat mobil itu kayak kesannya gagah banget. Keren sih ini secara stance bagus, dia paling ya lagi-lagi yang bisa bilang paling SUV look. Dijajarin bertiga aja ya udahlah, ini paling kelihatan kayak, bahkan kelihatannya kayak ini dimensinya lebih besar dibandingkan dua rivalnya itu. Jadi kayak bagus banget. Apalagi udah ada shark fin antena, terus juga dia dual tone juga di belakang sini, jadi bagus. Jadi roofnya udah dual tone. Tapi memang ada yang disayangkan sedikit adalah untuk lampu mundur dan juga lampu sennya dia masih bohlam saja. Tapi overall desain lo kami sih suka, bagus. Lanjut ke desain belakang dari Honda HR-V ini. Emang ciamik banget desainnya, cantik sekali. Ini kalau kita misalkan lagi jalan nih, pasti jadi head turner. Ya enggak? Soalnya memang desain dari si Honda HR-V ini, kalian bisa lihat sendiri ya, futuristik, bagus desainnya, cantik banget dari belakang ya. Terutama desain dari tail lights-nya. Ini bagus banget ya, dia pakai ada LED bar yang menyambung dari kiri ke kanan gitu. Dan dia juga sudah lampu utamanya, dia sudah pakai pakai teknologi LED. Namun sayangnya memang untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya dia masih pakai bohlam biasa ya. Tapi nggak apa-apa, itu tidak mengurangi keindahan dari desain si Honda HR-V ini. Dia benar-benar terlihat dari samping tadi, di belakang ini juga kelihatan seperti coupe-like gitu ya. Cakep banget. Udahlah, kalau soal desain nggak perlu banyak cincong lagi. Si Vitis juga pasti setuju kan? Honda HR-V ini pemenangnya. Untuk desain belakang, kali ini Grand Vitara lah pemenangnya. Diikuti HR-V dan yang terakhir Creta, yang desainnya terlalu nyeleneh. Lanjut ke interior. Dengan desain interior yang paling membosankan, desain yang bland, dan material yang cheap, membuat Creta yang menjadi yang terbontot. Di satu sisi, HR-V punya desain lebih menarik. Namun harus diakui, secara kualitas kalah dengan Grand Vitara yang punya aliran toughness proper SUV hingga ke interior. Oke, setelah melihat penilaian desain, ternyata yang banyak referensi atau mix up itu nggak menjamin ya. Jadi yang paling tinggi gitu loh. Jadi yang paling, poinnya paling banyak gitu ya. Terus selain desain belakangnya juga yang ternyata, waktu itu kita sempat argue ya, bisa develop, maksudnya orang bisa suka. Tapi ternyata dalam penilaian ini, jadi paling rendah. Ya, RU-nya jangan sekarang lah, panas nih. Anak baru. Ya, memang interiornya dia juga Mix up ya tadi. Agak mix gitu, pusing lihatnya juga. Iya, terus Saya sebagai bahan materialnya juga paling Cupu. Materialnya Tapi juga paling nyaman. plastik keras. Plastik keras. ini ngomongin desain bukan ngomongin nyaman ini. Tuh, nanti dulu nih kepanasan nih nggak kuat deh. Oke, setelah dilakukan penilaian desain untuk skor overall, karena memang baru satu penilaian ya. HR-V menang dengan poin 34,5, disusul dengan Grand Vitara dengan 33,5, dan Creta ya harus puas di angka 32 saja. Ya, belum Ini udah paling keren bawah. loh. Iya, depannya keren ya. Lampunya aja ngumpet. Ini penilaiannya berdasarkan yang bawa mobilnya atau mobilnya sih? Lama kerja di Paling CVT. ganteng paling udah paling. Setelah anak baru dapat poin yang paling dikit. Ini keren loh padahal loh. Tapi saya nggak mau argue lah, udah panas, panas kita jangan panas juga gitu. Ya udah poin berikutnya deh. Oke, langsung aja ke poin berikutnya ya. Yes. Kedua, kepraktisan. Ih, takut tuh pasti Jason. Apa? Kepraktisan. Kepraktisan. Gini aja. Gue udah selebrasi duluan boleh nggak? Untuk bagasi, kita mulai dulu dari Hyundai Creta. Creta punya bagasi terbesar di sini,
yang dimana ketika dua baris tegak, ia punya kapasitas 433 liter. Sehingga sebuah koper besar, koper sedang, dan ransel masuk dengan mudah. Mau bawa stick golf pun bukan masalah yang berarti. Lipat baris duanya, ia punya kapasitas terbesar lagi dengan 1384 liter. Namun sayangnya ia sejatinya kurang benar-benar rata. Namun kapasitas tersebut sangat cukup untuk membawa barang sebanyak ini. Sehingga kami beri nilai 8,5 untuk kereta. Untuk Grand Vitara, ia punya kapasitas bagasi kedua terbesar dengan 373 liter. Namun ia menjadi satu-satunya yang memiliki partial shelf. Dan bagasi Grand Vitara pun juga tidak kesulitan untuk membawa koper besar, koper sedang, dan sebuah ransel. Stick golf pun bisa masuk dengan mudah, serasa memiliki kapasitas yang sama dengan kereta. Lipat baris duanya, kapasitasnya meningkat menjadi 1254 liter. Sehingga barang-barang ini bisa masuk dengan sempurna, dan kami beri nilai 8 untuk Grand Vitara. Terakhir HRV. Begitu dibuka, langsung terlihat ialah yang terkecil di kelasnya dengan 335 liter saja. Meski memasukkan koper besar, koper sedang, dan ransel tidak pernah kesulitan. Namun untuk memasukkan golf bag, baru terasa kecilnya. Ya nggak muat nih. Ya, harus dilipat satu minimal kalau mau memasukkan golf bag. Lipat baris duanya, ia langsung menjadi yang paling rata meski kapasitasnya hanya 1205 liter saja. Namun, seluruh barang ini bisa masuk dengan mudah, dan HRV sangat ketolong dengan adanya konfigurasi Ultra Seat yang menjadikan nilai kepraktisan kali ini tidak terlalu buruk. Lanjut bahas ruang akomodasi dari Suzuki Grand Vitara. Baris 2 Grand Vitara bila diisi 3 penumpang, ia masih diberikan 3 headrest dan masih bisa disandari ketiganya. Shoulder room pun juga masih cukup nyaman, dan headroom pun ternyata untuk kami bertiga masih aman. Meski legroom hanya terasa cukup saja. Sehingga kami beri nilai 8. Kemudian Hyundai Creta. Bila diisi 3 penumpang, cukup mudah untuk menyandari kursi dengan 3 headrest. Shoulder room-nya pun masih terasa lapang jika dibandingkan dengan Grand Vitara, begitu pula dengan headroom-nya. Namun untuk urusan legroom tergolong sama saja. Sehingga kami beri nilai 8,5 untuk Hyundai Creta. Terakhir adalah HRV, yang dimana ketika diisi 3 penumpang, kalau penumpang tengah ingin menyandar itu sangat kesulitan. Meski sudah diberikan 3 headrest, shoulder room-nya paling terasa sempit di antara ketiganya. Untuk headroom, untuk Gopes dan Reza terasa pas-pasan, dan untuk Jason, ya hampir nggak ada lah. Tapi lucunya, legroom-nya terlihat masih lapang. Sehingga kalau duduk di sini tuh harus sandaran yang dimana itu bikin punggung pegel nih. Oke, setelah kita melakukan penilaian kepraktisan, kok kabur? Ah, kok kabur? Enggak, gue cuma agak sini nggak masuk frame, nggak masuk. Ini bukan 98. Oke, setelah kita melakukan penilaian kepraktisan, ternyata yang desainnya nano-nano itu bisa menang. Loh, gimana nano-nano? Nano-nano, tadi kan kita lihat desainnya kayak tempel sana, tempel sini, tempel sana, tempel sini gitu kan. HRV tadi harus puas di angka 13,5 untuk kepraktisan. Sementara untuk Grand Vitara bisa berpuas diri di angka 16 poin. Masih oke lah. Nah, sementara untuk Hyundai Creta di 17 poin. Jadi untuk kepraktisan dimenangkan oleh Hyundai Creta. Jadi overall, ini tadi yang memimpin, kok jadi paling buncit ya? Paling buncit. Jadi siapa yang paling tinggi siapa? Paling tinggi, surprisingly adalah yang nggak pernah menang sebenarnya. Siapa tuh? Grand Vitara di bukan angka saya. 49,5. Karena emang secara desain bukan yang kalah. Tapi praktikasi masih banyak nilainya. Iya, konsistensi Iski ya. Udah kelihatan pemenangnya. banyak. Tuh lihat Grand Vitara. Kalian itu pemain baru. Kapan? Baru 3 generasi kan? Nah. Grand Vitara udah tahun berapa? Iya, tapi Ja turun kelas. Enggak. Percuma menang CVT War kalau penjualannya nggak benar. Baru dijual aja udah langsung merangsek ke peringkat 4. Tunggu dulu. Tapi gue heran ya. Arsenal. Ya, tapi kok yang gue heran di sini War tuh nggak pernah yang tadinya leading tiba-tiba jadi paling buncit. Iya. Ya udah jelas. Ini baru kepraktisan kita udah menang. Iya. Ya kan, itu mau bawa apa nggak bisa, bawa apa-apa. Ini juga. Lu bawa apa? Ini bawa apapun bisa ke dalam. Bawa apa aja? Tahun depan 2024 bawa suara rakyat bisa. Nah, poin ketiga nih, ini yang biasanya menentukan
masyarakat Indonesia dalam memilih mobil. Apa tuh? Poin ketiga, kenyamanan. Oke. Gue habis Paling nyaman, men. Udah. Lihat aja gue menang lagi. Apa coba denger? Apa? Seperti biasa, untuk kenyamanan, kita akan menghitung senyaman apa bantingan suspensi dan kekedapan kabin. Nah, kita mulai dulu dari Hyundai Creta. Mau adu soal kenyamanan, sudah pasti Hyundai Creta juaranya. Kenapa? Dia suspensinya paling empuk, paling nyaman juga. Mobilnya tuh, iya memang karena empuk itu jadi agak limbung sih sebenarnya. Cuma kan balik lagi, kita ngomonginnya kenyamanan. Nyaman nggak? Nyaman. Paling penting itu adalah soal kenyamanan. Bener gak bang? Di belakang juga nyaman kan? Oke, di belakang sini memang cukup nyaman sih. Untuk joknya dia memang lebih nyaman daripada Grand Vitara. Tapi entah kenapa di kereta ini kartu suspensi itu cukup aneh. Kalau bisa kita lewat speed bumps, dan kalau terutama kalau lagi sendiri ya, di belakang itu berasa ada kayak gabuknya gitu, jadi kayak agak keras di belakang sini. Tapi kalau misalnya kita isi dengan 3 penumpang, bandingannya normal, cukup nyaman. Jadi kalau untuk soal bandingan suspensi, memang Grand Vitara masih lebih nyaman. Tapi untuk jok, seperti gue bilang tadi, di belakang sini udah cukup nyaman sih. Apalagi ya sudah ada armrest yang cukup besar di belakang sini dan nggak ngondoy pasti. Lanjut nih Bang Gopas, soal kekedapan kabin, gue yakin kereta itu yang paling kedap di kelasnya. Terutama kalau lawannya adalah Honda HR-V yang sangat-sangat ribut di bagian kolong, seperti para buzzer. Setuju nggak Bang sama pendapat gue? Kalau kekedapan kabin ya, mobil ini sebenarnya cukup kedap ya. Dia nggak seperti HR-V yang waktu itu gue coba di parkiran, suara bannya itu udah masuk. Padahal kita lari tuh kecepatan mobil itu baru 20 km per jam, bahkan kurang, masih masuk. Tapi ketika dibandingkan dengan Grand Vitara masih lebih kedap sih. Karena di mobil ini tire noise itu masih kedengeran. Ini kecepatan 50 ya, itu masih terasa masuk ke dalam. Ya memang bukan yang mengganggu kenyamanan sih, tapi masih berasa masuk. Beda sama Grand Vitara yang bisa diredam dengan sangat baik. Iya. Kalau bicara soal kenyamanan, bandingin suspensi si HR-V ini memang yang paling stiff di antara dua kompetitor lainnya ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini malah menjadi mobil yang paling fun to drive. Wah, lihat nih. Kalau kita misalkan bermanuver seperti ini, kita lagi terbalik. Handlingnya sharp banget. Jadi memang dia men-sacrifice kenyamanannya, tapi mobil ini fun to drive. Gimana bang, di belakang? Kalau untuk kenyamanan, ya memang suspensinya dibandingkan dengan kedua rivalnya ya, dia jadi yang paling keras sebenarnya. Tapi memang itu trade off karena mobil ini punya handling yang paling bagus ya, paling sharp, body rollnya nggak terlalu kerasa. Cuma memang minusnya di situ, ya bandingannya jadi harsh. Kalau bicara soal peredaman kabin, HR-V terbaru ini masih improve kan dibandingkan generasi sebelumnya, iya kan bang? Memang improve dari generasi sebelumnya, Jess. Tapi jika dibandingkan dengan Grand Vitara dan juga kereta, masih perlu banyak belajar sih. Ini di jalan BSD ini kita udah lari sekitar 40 km per jam, itu suaranya masuk. Ya gue nggak kaget sih, karena dulu gue pernah coba di parkiran lari 20 aja, itu suara bannya udah masuk ke dalam. Dan gue akan expect akan lebih masuk kalau misalnya kita melaju dengan lebih kencang. Ya memang jika dibandingkan dengan kereta dan juga Grand Vitara, untuk peredaman memang Honda harus lebih banyak belajar dan lebih banyak melakukan perubahan. Oke, urusan kenyamanan nggak apa-apa paling belakangan. Tapi gue yakin ini pasti paling nyaman. Nih, lewatin speed bumps di depan Ice BSD aja, teredam sangat baik. Pasti di HR-V dan kereta tidak sebaik ini. Oh, kereta mungkin sedikit lebih baik, tapi HR-V tidak lebih baik pastinya. Ya nggak pas? Tadi barusan kita ngehajar speed bumps, suspensinya refinement-nya juara sih. Mobil ini benar-benar bisa meredam dengan sangat baik speed bumps-nya, dan juga kalau jalan nggak rata bisa teredam dengan sangat baik. Dan menurut gue di kelasnya ini merupakan mobil yang memiliki suspensi paling refine. Soal posisi duduk, ya memang dia agak tegak ya. Tapi ini masih dalam batas wajar. Dan bagusnya, armrest-nya ini dia bisa kencang gitu. Nggak kayak merek sebelah yang lemes ya. Kalau ini bisa kencang tuh, walaupun memang kesannya ini agak jatuh, tapi dia masih bisa nggak nempel ke bawah. Jadi di sini masih sangat oke. Nah, kalau kekedapan kabin lebih baik juga kan? Mau dari atapnya,
mau dari bawah, udahlah pasti kedepan kabin lebih bagus. Kalau urusan kekedapan kabin, sekali lagi Grand Vitara adalah menurut gue terbaik di kelasnya. Road noise sama sekali nggak kedengeran. Terus juga mobil biasanya kalau punya panoramic roof itu kalau suara dari misalnya kita lagi hujan itu biasanya agak teredam dengan kurang baik. Tapi di Grand Vitara bisa teredam dengan cukup baik. Oke, setelah melakukan tes kenyamanan, ini cukup menarik nih. Penilaiannya Karena nggak objektif. ternyata anak baru bisa bikin nyaman ya. Memang yang baru itu bisa bikin nyaman. Paling nyaman. Paling nyaman. Ya. Berapa poinnya? Berapa poinnya? Oke. Sebutin dong. Dari yang ini mau yang mana? Ini Baru yang paling coba. cepat nih, Dari yang paling cupu. Kenapa lu junjuk gue? Karena udah pasti lu. Udah pasti. nih. Penilaiannya kan 2. Kedepan Dengan- kabin sama dengan fakta kenyamanan. itu. Terbukti dengan fakta itu. Kenyamanan kan? Eja bener sih. Karena lo cuma dapat 16 poin. Ya udah. Ini mobil apa kuda? Keras banget suspensi. Bro. Nah, Ini performance, bro. Ini Enggak juga. di kereta ada di peringkat kedua. Loh, kok bisa-bisanya? 16,5. Piye nilainya piye? Nah, Ya. Ini tuh paling nyaman Grand suspensinya. Vitara surprisingly menangnya cukup jauh ya di 18 poin. Yes. Gimana tuh? Anak baru, hebat. Tahu gak kenapa? Karena Yang baru dia bisa bikin nyaman emang. bantingan suspensinya empuk. Terus kursinya paling besar. Lihat lah, kursinya kecil-kecil Oh, semua nih. joknya emang. Joknya paling dia gede, pendek sih. gede banget nih Ini joknya. juga. Dan ini aja kalau sendiri di belakang gubrak ya. Tapi ini Agak aneh kan, tapi tadi ini pas lu disetirin kan. joknya nyaman. Lah jok ini, Jess. Come on, bro. Ini mobil joknya rawan diserang oleh SJW soal ini ya plus size ya. Oh, buat Saya- orang yang full size nggak bisa ya? Iya, saya itu? bisa ngomong gitu karena saya juga. Yang Enggak, besar tapi Ada orang-orang SJW Ya, Anda kan agak plus rese. size. Iya, tapi saya sadar, diet. Jangan sampai umur 30 sudah pakai ring jantung. Oke. Jadi untuk overall, tadi karena di poin kepraktisan GP menang, ya. kenyamanan juga menang. Nggak Jadi menang sebenarnya di kerapaknya nggak menang. Ah. Desain juga nggak menang. Tapi suara juara Konsisten, 2. Konsisten dan baru akhirnya menang. Baru sekarang menang ya. Jadi no wonder untuk sekarang Grand Vitara leading dengan poin 67,5. Unbelievable. Diikuti dengan kereta dengan poin 65,5. Ih, curang. Heran. Dan ini nggak ada angka 5-nya sayangnya, 64. Bang, lu tuh juri apa kontestan sih? Kayaknya ini banget sama Sama RV ya. Padahal dia udah di sebelahnya RV itu ya. Iya, makanya. Ya tapi masalahnya, Hah. kenapa bisa sejauh itu? Iya, gitu loh. nanti di comeback. Gini. Ini udah 3 poin. Iya. GV udah menang. Udahlah. Ya Udahan aja yuk. Udah pulang. Kita kan bukan kayak yang dulu, nggak kayak Itu dulu. bisa juara 2 lah ya. Iko Uwais juga kalah dulu baru menang. Itu ini spiritnya Iko Uwais. Enggak. Ini yang saya maksud. Yes, karena di poin berikutnya Oh, udah sampai 3 aja. Hah? Udah sampai 3 aja. Kenapa? Habis ini. Nah, ini tuh tandanya dia takut si Reza Rever. Kenapa? Karena di poin berikutnya, 2 dari ketiga mobil ini punya fitur yang cukup baik. Jadi mungkin kan yang ujung tadi agak takut ya. Makanya mau skip terus bang. Iya, makanya. Udah menang, udah Lagian, menang. Ini kan ada 3 ronde lagi ya. Ini belum tahu nih pemenangnya siapa. Coba menurut kalian siapa yang bakal menang di akhir? Coba tulis di kolom komentar. Terus kolom komentar. Pasti Grand Vitara ya kan? Oh, enggak Tapi- dong, kereta dong. Jangan skip ke terakhir ya, karena masih ada poin keempat, yaitu fitur. Skip. Untuk urusan keselamatan, ya udah deh Grand Vitara duluan. Emang sih harus diakui mobil ini untuk urusan safety yang aktif ya. Itu dia tidak seperti rival-rivalnya. Dia pasifnya sih bagus lah ya, ada traction control, EBS, EBD, hill start assist, 6 airbags. Ya lumayan lah ya. Tapi aktifnya seperti adaptive cruise control, blind spot monitoring dan kawan-kawan memang belum dilengkapi di mobil ini. Tapi minimal satu fitur aktifnya masih cukup oke lah ya. Jadi ketika misalnya kita mau sen kiri atau sen kanan, kita bisa mengaktifin kamera 360-nya dan juga bisa jadi kayak ala-ala Honda Lane Watch-nya ya punya HRV nih kelihatan. Dan secara kualitas kameranya lebih bagus ini. Nah, bahkan kita bisa ganti-ganti ya. Tuh, kita bisa mau sen kanan juga bisa kelihatan kok. Karena pada kecepatan berapapun kamera 360 bisa tetap nyala. Jadi kita bisa memantau misalnya kalau ada mobil di sebelah kiri atau di sebelah kanan kita kalau mau lewat. Sekarang kita ngomongin soal safety-nya. Ini sorry ya, gue bener-benerin rambut mulu. Soalnya kalau benerin motor kan kelamaan ya. Yang pertama, Hyundai Smart Sense sudah pasti. Grand Vitara, boro-boro ada sensing-sensingan. Ada sampai segala macam. Kagak ada. Udah absen aja, cruise control doang dia udah. Cukup, itu ya. HRV, oke dia punya Honda Sensing. Oke dia punya adaptive cruise control. Tapi
Dia kan punya lane following assist juga tuh, sama dia namanya RDMS. Kalau ini kan lane keeping assist. Nah, di Honda sistem itu baru bekerja di kecepatan 72 km per jam atau di atasnya. Kalau Hyundai dari 35 km per jam sudah bisa bekerja. Jadi lebih asik. Jadi kalau misalnya kita pelan pun, nih ya seperti ini kita bisa lepas setir. Ini walaupun tidak direkomendasikan ya, tapi nanti dia akan muncul notifnya kalau kita suruh megang setir lagi gitu. Jadi emang tetap harus ada orang gitu, nggak bisa kodam yang bawa mobil, nggak bisa. Bicara soal fitur keselamatan, jelas HR-V lah pemenangnya. Apalah itu Hyundai Smart Sense, nanggung. Kalau mau sekalian gacor sekalian. Ini dong HR-V. Udah dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif yang Honda sebut sebagai Honda Sensing. Ya, sama-sama punya cruise control. Tapi cruise controlnya nanggung amat sih, sekalian dong dipakein adaptif. Ini dong, adaptive cruise control. Udah bisa stop and go function lagi. Wah, lengkap banget deh. Dan gak cuma ini doang. Dia ada lane departure warning, lane keeping assist, lane following assist. Lengkap banget. Apalagi dia juga sudah dilengkapi dengan Honda Lane Watch. Gila, kalau untuk urusan fitur keselamatan, jelas HR-V pemenangnya. Untuk fitur keamanan memang dia cukup standar lah ya. Kuncinya juga kecil banget seperti ini, tapi dikasih pembeda warna biru karena dia memang yang varian mild hybrid dapat warna biru seperti ini. Kuncinya hanya ada unlock dan lock saja. Tapi yang kami selalu suka dengan model-model Suzuki adalah dia tuh bisa diatur kalau misalnya kita pengen buka satu pintu saja ketika mengakses. Di lock nih dia sekarang juga sudah auto folding, bagus lah ya. Dan kalau pengen unlock, misalnya kalian lagi bawa barang nih, misalnya kalian sendirian di daerah yang sepi banget, terus kalian mau masuk nih, kalian bisa cuma yang kalian akses dari pintu paling kanan depan, pengen masuk mobil, dan nggak pengen nih pintu lain bisa diakses, bisa nih, karena tuh pintu belakangnya masih tetap kekunci, which is bagus. Misalnya tahu-tahu misalnya ada orang mau ngambil, ya mau maling atau segala macam, mau nodong kalian ya dari pintu lain, nggak akan bisa karena yang terbuka ketika kalian akses pertama yaitu hanya di pintu yang kalian akses saja. Mau di bagasi doang kayak yang dibuka atau di pintu kiri depan doang kayak itu masih bisa. Jadi ini cukup bagus untuk fitur keamanannya. Tapi kalau kalian misalnya nggak mau ribet pun kebuka langsung semuanya juga bisa dari layar MID atau di layar head unitnya bisa diatur untuk urusan settingnya karena memang sudah integrated semua. Untuk fitur keamanan di Honda HR-V ini ya cukup standar lah ya. Ya pastinya dia sudah keyless entry untuk mengakses mobil ini. Jadi ini dia kuncinya ya. Jadi kalau untuk mengakses mobil ini ya hanya tinggal melambaikan tangan saja di handle pintunya dan dia sudah terbuka dan pastinya sudah auto retract ya. Dan untuk menguncinya kalian tinggal menekan saja 3 guratan yang ada di handle pintunya. Tapi yang kerennya ya sama seperti di kereta sih. Dia juga ada remote engine start ya. Jadi kalian bisa menyalakan mesinnya terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke mobilnya sehingga bisa mendinginkan kabin dan juga memanaskan mesin ya. Nih, di sini ada tombol hold, jadi tinggal tekan aja lama. Kita kunci dulu mobilnya dan kita tekan lama tombol holdnya. Otomatis mesinnya menyala, dia juga AC menyala. Jadi ketika masuk ke dalam mobil, kabinnya udah adem. Ya, dari luar ya, dia sudah passive keyless entry. Memang dia nggak secanggih HR-V yang sudah pakai touch ya, dia masih pakai tombol seperti ini. Tapi remote-nya, dia sudah bisa remote engine start. Jadi kalau misalnya di rumah kalian panas, bukan cuacanya, tapi keadaannya mungkin panas, kalian sebelum masuk ke mobil bisa nyalain dulu, mobilnya pakai remote dari luar dan AC-nya udah nyala. Nah, tapi yang paling penting adalah ini yang tidak dimiliki oleh pemain lain di kelasnya. Aplikasi BlueLink yang kita bisa mengontrol mobil termasuk ngatur AC, nyalain mobil dari jarak jauh cuma dari HP aja. On your finger. Ini seperti on demand ya layanannya ya. Dan juga status mobil kita bisa melihat di sini. Dan yang paling penting adalah kalau kalian memiliki trust issue kepada pasangan, Hyundai Creta adalah mobil yang cocok untuk pasangan Anda. Karena bisa dipantau posisi mobil di mana, kecuali dia mungkin ditaruh di mall terus jalan sama selingkuhannya. Langsung install BlueLink-nya, awasi pasangan Anda sedang berada di mana. Fitur entertainment ya? Ya memang. Kalau bicara soal entertainment, di HR-V ini ya cukup standar lah ya. Tapi setidaknya dia bagusnya head unitnya ukuran besar.
memang modelnya aja sih ya. Ini seperti model-model TV tabung gitu ya. Dan kurang terlihat integrated gitu. Kalau dibandingkan sama kereta yang sangat integrated sekali gitu ya, OEM, ini terlihat lebih ke aftermarket. Apple CarPlay dan Android Auto. Nice ya. Lalu kemudian juga sayangnya speakernya juga yang paling sedikit di antara kompetitornya. Ya, dia cuman ada 4 speaker di sini. Aduh, belum disematkan dengan Twitter hingga sampai ke tipe SE ini. Sangat disayangkan sekali ya. Kualitas suaranya juga ya so-so lah ya. Entertainment, perlu diomongin lagi, udah pasti kereta menang. Karena dia satu-satunya yang pakai audio premium dari Bose Mourinho ya. Gak ada lagi yang lain, di kelasnya pun gak ada. Dia speakernya tuh ada 8 totalnya. Ada subwoofer, ini ada buat mid-nya di depan. Twitter sudah pasti ada. Memangnya HRV nggak ada Twitter. Suara udah pasti paling bagus. Nah kemudian untuk head unit nih, dia tuh udah integrated ke mobil. Tidak seperti HRV yang rasanya tuh sangat-sangat aftermarket ya. Karena dia sudah ada wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan ini user interface-nya tuh khas banget Hyundai Group ya. Dan ini intuitif banget. Untuk fitur entertainment, kami sih cukup pede. Apalagi kalau dibandinginnya cuma sama si HRV. HRV parah banget lah ya. Kalau dia udah head unit yang nggak integrated, nggak punya Twitter, suaranya ampun banget. Kalau mobil ini head unitnya besar banget, lebih besar daripada head unitnya Hyundai Creta. Ini lebih besar dan dia fiturnya lumayan banyak. Dia udah ada kamera 360, sedangkan Creta kan belum ada kamera 360. Mobil ini menjadi yang satu-satunya udah punya kamera 360 nih. Dari layar head unitnya kita juga bisa melihat banyak hal. Kita bisa atur-atur nih ya. Mau yang di tengah tuh apa? Dia kayak widget gitu ya. Head unitnya juga udah support wireless Apple CarPlay dan maupun wireless Android Auto, begitu pula juga dengan wired. Jadi bagi kalian yang kayak kami masih suka pakai kabel, itu bisa pakai kabel. Tapi bagi kalian misalnya ada yang suka, atau pasangan kalian atau teman kalian yang naik mobil ini lebih suka pakai wireless, masih bisa. Kalau dua mobil itu kan, yang satu cuma wireless only, yang satu wired only. Kalau ini bisa milih. Udah gitu secara suara memang kalah sama Creta yang udah Bose. Tapi karena mobil ini kedap untuk di perjalanan, menurut kami suara dari luar gak kedengeran, jadi ujungnya hampir sama bagus sih dengan Creta yang udah pakai Bose. Fitur penunjang ya cukup lengkap lah ya di Honda HR-V ini. Walaupun nggak lengkap-lengkap amat, tapi oke lah. Nih lihat aja. Pertama di kisi-kisi AC-nya yang kalian bisa atur nih hembusannya. It's nice to have. Jadi kayak hembusan aliran anginnya itu kalian bisa pilih mau lewat samping atau yang lewat biasa aja. Ya ini fitur yang nice ya. Kemudian juga pastinya dia sudah dilengkapi dengan panoramic roof, bukan sunroof ya. Jadi nggak bisa dibuka. Dan lucunya, ya dia sampai belakang kacanya. Cuman mekanisme pembukaannya seperti yang kalian udah nonton ya, review-review kami terhadap mobil ini, mekanisme pembukaannya agak menyulitkan. Ya. Oke, lalu kemudian juga di sini kerennya kami suka dengan lampu kabinnya yang sudah full LED, dan yang kerennya lampu yang ada di tengah sini itu dia hanya dengan menyentuh saja. Fitur penunjang lainnya pastinya dia sudah lengkapi dengan Econ Mode, ada Hill Descent Control. Ya, ini menarik ya, bagus, sudah EPP dan juga sudah brake hold ya. Oh, by the way, apa nih? Pulpatopia. Wah, cold press juice, seger nih, lihat-lihat nih ya. Wah, ada yang sayuran juga. Wah, menarik nih. Ini tahu aja panitia lagi panas banget nih cuaca kayak gini, dikasih jus. Sehat loh, seger sehat. Enak loh ini. Wah, mantap-mantap, thank you. Enak lagi rasanya. Wow. Oke, kita lanjutin lagi. Ya, lagi-lagi kalau sama HR-V pede lah ya. Mulai dari apa? Layar head unitnya udah dilengkapi dengan kamera 360. Kamera 360-nya nih, dan layar 360 itu bisa ada yang transparan bawahnya gitu loh. Jadi kayak buat mode off-road, kalian bisa mengecek di bawah kalian tuh ada apa. Walaupun artificial, tapi ini membantu banget bisa ngecek di bawah kalian tuh ada apa. Amit-amit misalnya mau ngelewatin kucing yang nggak mau minggir, ini kita bisa pantau. Head-up display-nya juga infonya banyak banget, mau speedometer, terus juga mau speednya doang, waktu, terus juga fuel efficiency, energy flow, terus juga mau penggantian AC pun bisa muncul di sini. Tuh lihat, mau diturunin fan-nya, mau dinaikin, itu bisa kelihatan juga dari head-up display-nya, lengkap banget. Speedometernya, walaupun nggak speedometer full digital kayak Creta, tapi at least grafiknya lebih bagus dibandingkan dengan
si HR-V. Jauh, ini layarnya lebih crisp dan info-infonya juga lebih banyak. Dia bisa menampilkan fuel count, torsi, banyak banget driving time, fuel efficiency, jump, motion. Jadi bagus banget, acceleration dan segala macam juga ada. Wireless charging juga sudah ada, idling start stop juga sudah ada, AC full climate control dengan semburan yang lengkap juga sudah ada, bagus banget. Pedal shift, 6 percepatan otomatis, yang lain pada CVT. Udah gitu, sun visornya juga dilengkapi dengan kaca dan ada lampunya, tempat kacamata lah, terus juga elektrokromatik pada sini. Dan yang paling keren lagi, panoramic sunroofnya. Oke, tutupannya dia pakai jaring, tapi at least ini kalau dibuka, yang kebuka itu bisa semuanya kebuka. Kebuka aja udah bagus, sama kayak kereta. Ini, kalau kereta kebuka cuma depannya doang. Ini yang kebuka sampai yang belakang. Tuh, ini udah mundur banget, bisa sampai lebih mundur lagi. Wah, ini gede banget bukaannya. Bahkan kayak kelas-kelasnya Palisade pun yang punya panoramik, ini kalah bukaannya sama ini. Ini lebih gede. Kalian mau keluar dada-dada, apa banget, ini cocok banget nih. Dan kursinya juga sudah full leather. Kalau si HR-V kan masih half leather, dan kereta walaupun leather tapi kursinya kecil. Ini kursinya gede. Wah, rata banget, keren. Sudah ada AC juga di belakang. Jadi lengkap banget untuk penunjang, meskipun ya belum park brake-nya masih belum elektrik, tapi at least di sini penunjang lainnya sangat menunjang sekali fitur dan nggak cuma sekedar gimmick doang. Mau ngomongin apa lagi sih? Kereta itu udah paling banyak fitur penunjangnya. Kita mulai dari atas dulu deh. Nih, panoramic sunroof. Oke, Grand Vitara dia bisa kebuka sampai belakang. Buat kampanye mungkin cocok ya kan. Tapi ini kebukanya udah cukup gede lah. Dan dia tutupnya juga paling proper gitu loh. Kalau Grand Vitara udah ditutup, dia masih, sinar matahari itu masih masuk. Kalau itu nggak masuk, karena tutupnya tebel. HR-V ya kagak usah diomongin deh, bongkar pasang. Udah kayak Lego. Jadi HR-V itu konsepnya adalah daripada rusak ya kan, mending dipotong sekali. Nah itu wireless charging. Terus kemudian nih ada fitur cooler seat. Mobil mana lagi yang ada fitur cooler seatnya? Jadi kita kalau misalnya panas, cuaca panas, apalagi cuaca Jakarta ya kan, nggak cuma anginnya tuh nggak cuma dari sini doang, yang kalau kelamaan kita minum tolak angin lama-lama gitu kan, tapi kita bisa ngerasain dingin juga dari joknya. Nah kemudian penunjangan selanjutnya nih, electronic parking brake sudah jelas, dia auto hold juga. Terus yang nggak ada di mobil lain, ini kalau deh, kayak gue nggak enak deh nyebutnya deh, semuanya nggak ada di mobil yang lain soalnya dari tadi nih. Ada driving mode-nya, ada eco, normal, sport, dan bahkan ada smart yang bisa menyesuaikan dengan gaya berkendara kita. Dan bukan cuma mode berkendara aja, setiap mode berkendara dia akan terhubung ke instrumen panelnya, yang instrumen panelnya itu akan berubah sesuai dengan mode berkendara kita, ataupun bisa kita kunci kalau kita suka yang mana, kita pakai yang itu aja. Ini paling canggih. Fitur penunjang selanjutnya adalah nih, di armrestnya ini dia ada built-in air purifier, yang jadi itu menjamin kita udara yang ada di dalam unit kereta itu akan selalu bersih. Walaupun memang gue nggak pernah dengar juga sih ada orang meninggal karena nggak pakai air purifier, gue nggak pernah dengar juga sih. Cuma ya cukup bagus lah untuk fitur gimmick ya. Nah kemudian ini yang paling penting dan bukan hanya membantu para pengguna kereta. Nih, BlueLink. Jadi ini adalah tombol SOS yang kalau misalnya kita butuh bantuan, butuh direct towing dimanapun, kita bisa menekan tombol BlueLink ini, dan nanti call center dari BlueLink akan menghubungi kita melalui mobil ini, dan kita akan ditawarkan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan saat itu gitu. Cuma dari dua tombol ini nggak ada yang kepikiran ke situ, nggak ada, Hyundai doang. Yes, kita sudah melihat fitur dari ketiga mobil ini. Dan kenapa nih? Keren. Logonya keren sih. Keren. Kayak ini, kayak kembarannya ini, kayak kembarannya. Udah lanjutin biar dia selesai dulu, kenapa juri ngomong. Kasian banget sih dipotong-potong, dosa lu orang tua paling kolot. Iya, pakai topi. Terpojok makanya, terpojok makanya belain gue. Iya. Lu dia kasih ya? Apa ini? Gratifikasi. Grand Vitara harus puas di angka 32. Sementara untuk HR-V menang sih, tapi akhirnya ada 5 ya, 32,5. Oke, ya udah. Sementara untuk kereta, karena paling lengkap, ada premium sound, ada BlueLink, dan juga ada Hyundai Smart Sense-nya, Hyundai Kereta berhak untuk mendapatkan poin 36. Memang tidak salah pilih ini ya. Jauh lagi. Untuk overall,
ini ada pergantian posisi sepertinya. Karena dari tadi udah 2 poin, posisinya bosen jadi harus ganti sih. Iya dong, Bang. Sorry, Tiga. Dan 3 poin gua nomor 1. Nggak, masalahnya 2 poin yang leading lu Menang, terus. Nah, tetap. sekarang ini harus ganti. Menang tetaplah menang. Yang penting Menang tetap overall. menang. Jadi siapa yang menang? Oke. Jadi untuk overall score, tapi berbeda cuma 0,5 sama yang nomor 2. Jarang-jarang lu sih Jadi Honda Sensing sih bagus. Honda ya. Sensing. Paling lengkap dia semua sensingnya. Tapi begitu keamanan, entertainment. bentar. Ini yang ngomenin saya yang Twitter. Twitter paling minum ya? Editor, ganti pala dia sama logo Twitter. Oke. Poin terakhir aja lah. Langsung ke poin terakhir ya. Ya. Performa. Gimana nih? Performa. Tawan. Ya. Jadi si fitur sebelum Oke, iya. Kalau itu udah jelas HRV kalah sama kereta, tapi belum tentu HRV kalah dengan yang di situ. apa Grand Vitara? Iya. Nggak bisa, ini nggak bisa ngalahin. Iya, maksud gue HRV udah pasti kalah sama lu. Build quality bagus. Iya, karena build quality ini keberatan. Berat nih. Oke. Tapi performa dibagi menjadi 4 penilaian lagi. Pertama, spesifikasi mesin, handling, konsumsi bahan bakar, dan akselerasi. Oke. Gimana? Siap? Oke, Cengli lah. Handling, Cengli lah dia. Cengli. Efisiensi. Sisanya kita yang menang. Sisanya Sorry, kereta efisiensi, men. Mild hybrid. Tim kereta komen di kolom komentar, kereta menang. Efisiensi. Lu kayak kampanye deh. Hybrid. Hybrid. Alkalin nih. Tapi Honda tuh selalu terkenal iri. Oke, langsung aja kita ke poin terakhir, performa. Let's go. Perform. Kita mulai dari spesifikasi mesin. Suzuki Grand Vitara memiliki mesin K15C Dual Jet 1500 cc dengan tenaga 103 PS dan torsi 136 Nm. Ya, meski dibilang paling kecil, ia satu-satunya mesin yang diimbuhi elektrifikasi mild hybrid dengan 6 ampere dan 12 volt yang dialirkan tenaganya melalui 6 percepatan otomatis. Lalu Hyundai Creta dengan 1500 cc Smart Stream bertenaga 115 PS dan torsi 144 Nm. Tenaganya dialirkan melalui transmisi CVT canggih yaitu iVT. HRV secara on paper dengan mesin 1500 cc-nya punya tenaga paling besar di 121 PS dan torsi 145 Nm, yang dimana tenaganya dilahirkan melalui transmisi CVT. Sehingga untuk mesin, HRV lah pemenangnya. Lanjut ke pembahasan efisiensi. Kita ngomongin soal efisiensi, oke lah untuk Hyundai Creta ini agak so-so lah kalau ngomongin efisiensi ya. Karena dari pengetesan yang kami lakukan untuk rute dalam kota, Hyundai Creta ini dapat di angka 13 km per liter. Sementara untuk rute luar kota, dia mendapatkan angka konsumsi BBM 19,1 km per liter. Which is, ya nggak boros lah. Mungkin kalau dibandingin yang lain lebih irit kali ya. Cuma bedanya sedikit lah. Apalagi kalau misalnya kita ingat juga running cost kereta ini, dia tergolong rendah lah gitu. Memang kalau misalnya Hyundai Creta ini kalau dibandingkan dengan kereta komuter memang jauh lebih tinggi sih. Tapi ya jangan mentang-mentang sama-sama kereta, tapi jangan itu juga gitu loh. Menurut catatan kami, untuk pemakaian dalam kota, mobil ini bisa menghasilkan figur efisiensi di 13,8 km per liter. Lumayan kan? Sedangkan untuk rute luar kota, ini luar biasa. Dia bisa mencatatkan figur efisiensi di 20,1 km per liter. Jadi kalau di rata-rata, figur efisiensinya itu di 16,95 km per liter. Not bad lah. Ya, kalau sama kereta sih gue pede pasti menang dalam urusan efisiensi. Tapi kalau sama Grand Vitara belum tahu sih. Tapi kayaknya kan itu dia ada hybridnya ya, mild hybrid. Jadi ya, we'll see. Gimana? Tadi pada nyebutin berapa aja? Ya iyalah, mereka mesinnya masih konvensional. Oke, transmisinya udah pada CVT. Tapi ini tetap 6 speed aja masih bisa irit banget. Ya karena dia sudah pakai mild hybrid. Jadi sangat kebantu banget untuk luar dalam kota maupun luar kota. Dalam kotanya karena dia ditambah udah ada mild hybrid digabungkan dengan idling start stop dan juga integrated starter generator itu. Jadi kalau macet-macetan, dia tuh bisa berkali-kali matiin dan nyalain mobil supaya bisa menghasilkan efisiensi bahan bakar dalam kota yang sangat luar biasa. Dalam kota menurut pengetesan kami bisa tembus di 17,9 km per liter, itu bagus banget. Dan untuk rute luar kota, ya memang dia kecepatan tinggi dia pelan, tapi karena putaran tingginya dia
ditekan, rute luar kota juga masih tetap bisa efisien. Rute luar kota mobil ini masih bisa tembus di 22,3 km per liter, sehingga average consumption-nya dia bisa di 20,1 km per liter, dan running cost mobil ini paling efisien dibandingkan dengan dua rivalnya tadi. Untuk handling, karena Grand Vitara menjadi yang ternyaman, ada beberapa faktor yang terkorbankan, yaitu handling. Maka dari itu, dari ketiganya HR-V lah yang terbaik, diikuti Creta, dan yang terakhir Grand Vitara. Nah, apakah untuk performa, akselerasi Grand Vitara kembali menjadi yang terlambat? Mari kita tes di Drag Race. Yes, trek kali ini akan mencakup 0 sampai 400 meter. Siapakah yang paling cepat? Aduh, drag race, yakin? Ya, ini sih paling juga nentuin aja siapa yang paling terakhir sih, karena kereta pasti paling depan ya. Siapa yang paling tercepat? Kalau sama kereta sih udah pasti kalah ya. Tapi sama GV, gue sih masih yakin. Ya, gue pesimis sih kalau melawannya kereta sama HR-V. Tapi ya sama HR-V masih bisa lah ya. Karena HR-V terkenal juga agak sedikit lambat. Tapi kita tes aja, apakah mild hybrid dari mobil ini bisa sedikit membantu. Secara spek sih memang paling rendah, tapi kan at least dia punya mild hybrid yang membantu akselerasi dari mobil ini. Oke, langsung aja yuk. Oke, langsung mati. 3, 2, 1, go! Ada sedikit ini ya, full spin. Oh, startnya gue menang sih. Tapi Kereta kenceng banget. Wah! Wih, sejajar sama HR-V. tapi setidaknya gue lebih menang pada Grand Vitara. Lalu kok tiba-tiba HR-V lebih kenceng? Padahal udah 100. Finish. Hyundai Creta mampu menyelesaikan 0 sampai 400 meter hanya di 16,1 detik. Disusul HR-V dengan 17,8 detik dan Grand Vitara 17,9 detik. Terlihat di sini berkali-kali kami tes Grand Vitara akselerasi 0 sampai 100 km per jam lebih cepat dari HR-V. Namun kalau jarak lebih jauh, HR-V bisa menyusul di akhir. Ini cukup menarik nih, karena ternyata pemenangnya ada 2 karena poinnya sama. Ini cukup menarik karena ada satu yang di left out sih. Kalian udah tau lah siapa ya. Hai. Oh, murung? murung gitu, kenapa murung? coba? Karena tadi kita udah lakukan semua penilaian, ternyata Grand Vitara untuk performa harus puas di urutan terakhir ya, di poin 31,5. Yep. Dan HR-V dan juga Creta surprisingly memiliki nilai yang sama. Loh, bisa-bisanya? 33,5. Berarti saya menang, Jong. Berarti overall? Berarti overall. Gue sebutin nomor 2 dulu lagi deh. Iya. Nomor 2 dihuni oleh Grand Vitara dengan 131 poin. Bangga kedua. Ah, udah deh, ya udah. Gue udah bisa ngitung sih ya. Poinnya iya, udah tahu lah, Bang. Dan terakhir surprisingly yang paling laku. Puas dengan 130 poin. Itu berarti apa, Bang? Itu berarti warga RI. Warga RI sangat mementingkan desain dan juga merek. Yes. Dan yang penting ini overfunction. Overfunction. Brand after sales, result value. Emang Belum beli mobil udah mikir result value. Tapi memang kalau tadi ngomongin performa unik banget ya. Ya, bisa sama gitu loh. Tapi padahal GV tuh di awal-awal masih lebih menang daripada HRV. Start deh. Mungkin 0 sampai 100 makanya kita tes juga masih lebih cepat daripada HRV. Tapi pas begitu sampai 400 meter memang langsung kelihatan Kebalap lagi. Memang dia GV anehnya di 80 sampai 100 tuh dia kayak dipaksa. RPM-nya juga kayak Tahan. Kayak nggak masuk artificial gitu loh, dipaksa ininya. Sudah mas kayak gitu ya. Sudah mas yang pelan-pelan Pak Sopir. Mobil Nabi Adam. semuanya ditinggalkan sama kereta, termasuk skor dalam CVT War kali ini ya. Dan memang skornya juga lumayan jauh ya. Iya. HR sama GV Cuma beda 1 poin. 1 poin. Jadi Jauh 4 poin sendiri nih. Iya, memang harus diakui. Hyundai Creta value-nya jauh lebih baik. Tapi kalau kalian misalnya fan-nya all-rounder, kalian bisa hubungi SBT Cipulir yang sudah menyediakan Suzuki Grand Vitara ini. Dan dengar sih banyak promonya ya. Hubungi aja.
Mas Winten nomornya ada di bawah sini, oke? Terima kasih. Udah gitu bantuin kita syuting lagi. Iya. Ini kameramen siapa? Udah pasti. Ada Mas Winten Iya, juga. makanya Ya, emang udah luar pasti. biasa. Full service. Full service. Nah, kalau mau beli Hyundai kereta, hubungi ya dealer kan yang masuk gitu Kalau kita ya Hyundai ya. kalau hubungi brand lain bisa melalui website kami di Iya, civityshop.co.id, Honda maupun. Tapi kalau ada dealer yang mau masuk kita nggak nolak sih. Oke Civities, terima kasih sudah nonton. Itulah hasilnya. Jadi kalau dengan 5 penilaian kami, pemenangnya adalah Hyundai Creta. Tapi pilihan balik lagi ke kalian. Kalau Benar. misalnya kalian mencari yang desain, terus juga handlingnya enak dan kekuatan brandnya, Yes. Honda HR-V. Tapi kalau misalnya kalian mau cari yang all rounder, masih kuat juga di ajang off-road lagi karena secara ground clearance dia yang paling tinggi. Grand Vitara adalah pemenangnya juga. Jadi ya pilihan balik kemarin ke para Civities lagi ya. Pastinya. Ya pasti. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Iya, dan kalau mau baca berita juga bisa di website kami di cvtindonesia.co.id. Dan tadi seperti yang Reza bilang, kalau mau beli mobil, Bisa di mana deh? kan Bisa di cvtindonesia.co.id. Yeah. Oke, Civities, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. stay tune.